Perkenalkan, nama saya Ristanto Sumarsono. Kalau di Matoa atau di Matoa Corner itu saya prajurit, ya kan. Komandannya ada, bosnya istri saya. Kita tetap jadi prajurit lah, ya kan. Nah, Matoa itu kita dulu adalah berawal dari studio musik gitu. Dari studio musik itu kita berkembang karena banyak permintaan dari teman-teman yang main di situ ataupun dari teman-teman musisi yang memang berteman sama kita dan sering ngejam di studio. Ada beberapa permintaan dari equipment kayak mau sewa alat band misalkan, atau terus mau mereka ada kegiatan terus membutuhkan sound system, membutuhkan penerangan gitu kan ya. Dari situlah kita mulai mencoba berinvestasi, membeli peralatan, ya kan, lighting kecil-kecilan, sound system kecil-kecilan, sampai kita benar-benar memutuskan kita akan membeli atau kita akan berinvestasi kepada alat equipment yang profesional dengan kapasitas yang besar. Ceritanya begitu. Ya, dari tahun itu ya, sekitar tahun 2010, terus kita memutuskan untuk berinvestasi dan kita melakukannya secara profesional itu di tahun sekitar 2012 sampai 2013. Di situ kita memang benar-benar mengalokasikan kapital untuk membeli produk yang kelasnya profesional dan memang bertujuan untuk kita sewakan. Jadi dulu kita langsung membeli atau berinvestasi di tata cahaya panggung ya, lighting untuk equipment di panggung kayak parlet, Fresnel, moving beam, polo spot dan sebagainya ya, yang equipment untuk mendukung tata cahaya panggung. Lalu di tahun 2013 kurang lebih ya kalau nggak salah, kita memang berinvestasi di audio dengan kapasitas yang sedang lah, sekitar 40.000 watt. Itu kita memutuskan untuk membeli line array RCF HDL tipe 20A. Lalu kita juga menginvestasikan, saat tahun-tahun itu kita menginvestasikan mixer itu udah digital, karena dulu ada perpindahan dari mixer analog ke mixer digital. Saat itu kita membeli mixer digital Midas ya, yang kita beli itu Midas M32 dan itu belum familiar. Jadi masih banyak sekali teman-teman sound engineer maupun operator yang tidak paham untuk bisa mengoperasikan si Midas M32 tadi. Akhirnya kita panggil distributor untuk mentraining, kurang lebih kita training sebulan, dalam arti seminggu 2 kali sampai sebulan. Akhirnya operator kita itu bisa menguasai, baru kita bisa rentalkan peralatan tersebut gitu. Ya, kita kebanyakan di kegiatan konser musik. Kalau di band-band nasional atau band-band ibu kota sepertinya sudah hampir pernah ya dengan kita gitu. Jadi kita memang kapasitas kita kalau untuk audio lumayan besar, sehingga kalau unsur-unsur untuk konser yang menengah kita masih mampu. Tapi kalau udah konsernya sangat besar, kita di saat-saat itu belum. Tapi kalau untuk di tahun ini 2023 kita sudah menginvestasikan lagi alat. Kebetulan baru datang itu Hooper dengan tipe LA212P dengan kapasitas mungkin sekitar 90.000 watt, sehingga kalau kita mix antara Hooper dengan RCF kita mampu untuk di GBK. Jadi karena kalkulasi itu mungkin bisa di 150.000 watt lah ya kapasitas kita untuk saat ini di 2023. Dari mulai yang kecil sampai ke kapasitas besar, sekarang kami mampu untuk menghandle-nya gitu. Oke, kalau yang dulu-dulu mungkin ada ya beberapa, tapi kalau yang belum lama ini ada juga. Jadi tantangannya adalah kita ngeset audio formatnya full band di atas kapal. Jadi memang itu mungkin dari teman-teman pelaut ada seremoni, terus kita tidak tahu kalau itu memang venue-nya ada di atas kapal. Jadi tiba-tiba begitu anak-anak nyampe sana, Pak, ini kok ada di atas kapal gini-gini. Nah, itu mungkin hal yang di luar ekspektasi ya, maksudku. Biasanya kita di indoor atau di ballroom atau di panggung
tiba-tiba itu nyampe di venue harus ke kapal, dimana terus kapalnya dipasang, mereka belum pernah tahu kan venue kapal harus bagaimana gitu, dan kapalnya ternyata berlayar. Itu adalah hal yang luar biasa menurut saya. Kalau kita ingin berkecimpung di audio misalkan, kita nggak usah ngomong audio visual, audio dulu deh, audio. Ya berarti kan harus menguasai dong. Dalam arti memang kita benar-benar menguasai audio, dari mulai frekuensi, dari mulai jenis peralatan yang digunakan, dari mulai mixer yang digunakan, miking dan sebagainya. Terlalu banyak ya kalau kita mau sebutin satu persatu, tapi intinya kalau kita mau profesional melayani dalam sebuah rental audio, ya kita harus menguasai dong audio gitu. Contohnya aja gimana caranya setting mikrofon supaya tidak feedback, ya kan? Itu hal yang kecil tapi banyak terjadi kan, gitu kan. Tahu-tahu lagi ngomong ada feedback, nguing, ngegerung dan sebagainya. Itu adalah hal yang basic, harus punya knowledge-nya si teman-teman rental, walaupun mungkin dia tidak terjun langsung ke venue, tapi minimal dia punya edukasi itu gitu. Jadi bagaimana cara dia memberikan pelayanan dengan baik untuk audionya tidak ada kendala kan gitu. Intinya kan supaya klien-klien yang menyewa ke kami pastinya akan puas kan gitu. Oke, kalau masalah update teknologi gitu ya, karena teknologi kan sangat cepat ya berkembang. Sementara mungkin kalau kita ngejar teknologi mungkin kapitalnya sangat besar kan, sehingga tentu kita saat menentukan untuk membeli equipment atau membeli produk, tentu kita harus yakin dengan produk tersebut, bahwasanya produk tersebut memang produk yang high end, terus pasti akan bisa diterima dengan beberapa lapisan klien ya, dari mulai musisi, dari mulai klien yang biasa, untuk kegiatan yang dari mulai konser musik sampai ke wedding lah, anggaplah gitu ya. Jadi bisa saat kita menginvestasikan peralatan tersebut, bagaimana caranya peralatan tersebut itu memang bisa untuk mengcover banyak kegiatan gitu lah. Ya kalau saat ini di tahun sampai dengan tahun 2023 ini kami punya paket audio itu dari mulai yang terkecil, mau konser, mau indoor dan outdoor, mau kapasitas kecil, sedang sampai besar pun kami saat ini semampu. Karena tadi dari mulai 2 speaker sampai speakernya berenceng-renceng kami mampu saat ini gitu ya. Tergantung nanti permintaannya seperti apa. Cuma pesan saya kalau mau sewa ke kami jangan nanya wattnya gitu, karena mungkin buat saya kurang relevan ya saat ini kita nanyakan watt. Kalau mau sewa ke kami sebaiknya kasih tahu kami venue-nya itu misalkan indoor di ballroom sebuah hotel dengan luas lebar 14, panjang 22. Nanti kita punya tim atau tim kami, kita akan visualisasikan di sebuah aplikasi. Setelah itu baru akan ketemu, oh ternyata kita butuh beberapa speaker, oh ternyata ruangan ini kita butuh delay, oh ternyata ini positioningnya harus begini. Karena apa? Kami menggunakan seperti simulasi virtual itu agar supaya dalam sebuah acara itu tersebut berhasil dengan bagus, dengan baik, dan kualitas suaranya bisa didengar dari ujung sana sampai ujung sini dengan dB suara yang sama merata. Jadi kita lebih mengutamakan bagaimana caranya suara yang dihasilkan oleh speaker yang kami bawa bisa mengcover seluruh area yang diinginkan oleh si customer. Oke, kalau memang teman-teman yang belum tahu kami ada di websitenya di www.matoacorner.com. Terus media sosialnya silahkan di googling di Yahoo Matoa Corner gitu. Pasti akan keluar, mau IG-nya, mau FB-nya, mau Twitter-nya, pasti akan keluar. Silahkan diklik di media sosialnya, nanti di situ ada kontak admin. Silahkan kontak admin kami, beritahu apa yang diinginkan oleh klien, sehingga kita bisa ngasih saran sebaiknya yang ini, sebaiknya paket yang ini gitu. Dan kita juga punya katalog untuk panduan. Demikian.